juga sekalian bisa karena itunya dihilangkan bagian perutnya itu yang bagian abdominal pouch, maka itu juga bisa beraktivitas dengan lebih cepat. Itu sama dengan sedot ilmu, Beda. Mirip-mirip pamitak tapi beda indikasi ya dok ya. Pamitak pernah dengar nggak? Pamitak itu mengangkat lemak, tapi bukan disedot ya, ini operasi. Gitu. Tapi gimana sih dok? Mungkin saat diangkat sendiri mungkin diangkat lemak sendiri. Oh iya, jadi pada saat proses melakukannya, jadi sebenarnya kita melakukan abiseksio, lalu saya akan melakukan shaping itu saja. Jadi itu sebenarnya berbeda dengan pamitak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang ada yang dibuang sebagian untuk tujuannya biar lebih cepat Bu Dewi bisa beraktivitas dengan yang baik. Jadi waktunya dari sesar ke operasi ini langsung atau mungkin butuh waktu berapa jam gitu? Langsung. Langsung dalam satu jahitan berarti ya dok ya. Jadi sekali jalan gitu loh. Dokter Richard menjelaskan ke Andrew seperti apa nanti? Waduh. Biar nggak salah paham. Aduh, aku nggak ada komunikasi ya. Jujur kemarin kan aku sudah terbuka juga dengan media. Aku nggak mau cari musuh dengan siapapun. Tujuan aku di sini baik. Tujuan aku kasih edukasi dan tujuan aku pengen bantuin Dewi juga. Dari awal mungkin Dewi pertama kali datang ke podcastku, aku juga langsung ngomong dengan Dewi, apa yang bisa aku bantu untuk kalau bisa menyatukan kalian lagi, aku bilang kan. Tapi kan balik lagi itu kan balik ke personalnya masing-masing ya. Aku cuma bisa bantu saja. Aku malah kan sempat berusaha menghubungi beliau juga. Tapi kan namanya juga cuma usaha. Balik lagi ke dianya lagi mau atau enggak. Kalau orangnya mungkin nggak berkenan ya aku nggak berani ikut-ikutan karena aku nggak mau cari ribut di sini. Kak Dewi mungkin responnya itu ketika tahu bahwa semua di cover sama dokter Richard sendiri gimana sih? Iya, jadi setelah operasi ketemu, kan waktu operasi aku nggak ketemu kan, bener-bener dia datang buat ngajarin anaknya skin to skin terus dia pulang. Nah kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu pas anaknya lahir mungkin sedih juga kali ya, jadi malamnya sempat mampir sama mertua datang, nggak ngomong apa-apa dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa, cuma dia kayak gimana tadi lahirannya semuanya lancar segala macam. Iya tadi ada siapa aja, ada dokter Richard juga. Oh iya ya dia ya kita masih kaku juga kali ya karena setelah berbulan-bulan itu nggak komunikasi, memang jujur jadi komunikasinya itu pas lahiran kemarin aja. Berarti sama sekali nggak ada masalah biaya gitu ya? Enggak, karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabatnya. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari yang aku gestur yang aku dapat sih sepertinya dia ya saya thanks juga sih sama dokter Richard, maksudnya ada orang yang buat care sama aku gitu. Syukurlah, berarti nggak marah. Karena memang dokter Richard ini pure memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang mensupport aku, nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu gitu. Tadi mungkin dengan terbukanya komunikasi saat ini hubungannya dengan Mas Andrew sendiri sudah mulai clear, ada peluang mungkin buat kembali bersama gitu seperti tujuan dokter Richard. Emang tujuan dokter kembali bersama? Sejak kapan tuh dok? Gak lah, salah. Aku bilang awal podcast kemarin karena aku coba membuka jalur komunikasi. Iya, Tapi maksudnya kan coba itu buat mediasi ya dok 3 ya? bulan yang lalu kali ya. Pas Dan waktu setelah kejadian itu kan banyak masalah-masalah lagi yang terspill ya habis itu ya. Aku juga ngelihatnya, aduh kamu aja lah Dewi yang memutuskan. Saya bilang yang penting yang terbaik untuk Dewi lah, aku bilang gitu. Dokter sih nggak ada ikut campur segala macam urusan personal aku ya, jadi benar-benar dokter itu memang nge-support aku untuk supaya lebih semangat lagi, lebih ceria lagi yang kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya yang soal Komunikasinya sekarang mungkin komunikasi. hubungannya. Ya jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai, dan untuk masalah kembali lagi atau enggak, ya sekarang sih masih tetap on progress ya, maksudnya karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin gitu loh, jadi proses tetap berjalan.
nanti biaya sendiri, Mak Afra sendiri miliaran rupiah kan, ratusan rupiah. Yang mana? Yang mana? Yang mau diambil yang mana? Totalnya ratusan lah. Totalnya ratusan. Ini juga di rumah sakitnya cukup bagus juga. Dokternya saya pilih yang paling bagus juga di sini. Kamarnya juga aku pilih wing suite juga. Setelah selesai dari sini juga sudah nunggu nih rangkaian treatment nih untuk Dewi juga. Kontrak seumur hidup ya katanya ya. Ratusan. Pada waktu melakukan tummy tuck ini merupakan dendam termanis kamu gak sih buat Andre biar Andre tuh nyesel gitu udah ngelakuin hal-hal yang Pembalasan gitu ya. Bukan dendam sih, ini tuh lebih kayak ke self reward aku juga gitu kan. Aku juga belum ada rencana untuk punya anak lagi juga dalam waktu dekat, pasangannya siapa ya kan. Jadi aku memang dibilang balas dendam karena aku tadi udah bilang aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan gitu. Aku mencoba untuk oh ya udah ini aku lagi hadapin ini, aku terima. Ya udah aku coba let it flow dengan membuat versi terbaik dari diri aku gitu. Tapi sejauh ini mungkin Andrew sendiri udah ada ini nggak sih klarifikasi atau permintaan maaf sendiri kalau dari Andrew ke Dewi? Permintaan maaf secara personal enggak, tapi sebelum anak yang kedua ini lahir dia sudah mencoba usaha ke keluarga, sahabat-sahabat untuk dia pengen mengazankan anak aku. Pengen seenggaknya kalau misalnya ibunya nggak mau ketemu nggak apa-apa, tapi saya pengen ada buat anak saya gitu. Dia ada omongan seperti itu sih. Tapi kemarin ngazannya di depan Kak Dewi langsung apa di kamar Dewi? Enggak, jadi itu kita juga udah obrolin ya dok ya sama rumah sakit, karena rumah sakitnya juga dari dokter juga sangat mengerti posisi saya sekarang ini lagi menggantung kan soal status. Gimana ya dok supaya bapaknya bisa tetap ngazanin anaknya. Jadi diambil jalan keluar waktu itu pas di saat babynya diambil, dibersih-bersihin di ruangan yang berbeda di sebelah ya dok ya. Nah, tapi dia bisa ngelihat proses lahiran dari monitor. Ada kok di videonya. Jadi mungkin kalau lihat dari hal ini demi untuk kebahagiaan anak masih ada celah kan untuk Andrew bersatu kembali. Ya itu cuma Tuhan yang tahu ya Pak ya. Saya juga nggak bisa. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, proses tetap berjalan segala macam. Tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya. Saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja. Gitu. Menurut Mbak Dewi lebih sakit mana ketika melahirkan atau ditinggal? Ini kayaknya melo karena hujan ya. Lebih sakit kalau tangan kita kejepit pintu, Mas. Lebih sakit kalau ditanya lebih sakit ya dihianatin ya. Kalau ini nggak sakit sama sekali karena nggak berasa. Sorenya udah jalan, kamarnya juga enak, rumah sakitnya enak, makanannya enak-enak, jadi nggak berasa gitu sakitnya. Jadi kapan pulang Kak? Hari ini udah bisa pulang. Akte lahir tulisan orang tuanya gimana? Di akte lahir mungkin nama ayahnya. Oh, akte lahir tetap. Jadi akte lahir itu tetap kedua orang tuanya ada. That's why aku berpikir gimana ya, maksudnya anak aku tuh jangan sampai kekurangan satu apapun, makanya papa mamanya namanya binti segala macamnya itu masih ada, sesuai dengan anak pertama juga. Kade ini kan pasca melahirkan mungkin kan pulang, terus nanti ke depannya untuk biaya si kecil ini seperti apa sih untuk komunikasi dengan Andrew, atau mungkin nanti bisa dibantu dokter dicek juga seperti apa? Dokter jadi bapaknya Aku kayak bapak. Jadi gini, jadi alhamdulillah sih dari pihak bapaknya tuh kan memang ada tunjangan-tunjangan yang harus diselesaikan ya, tuntutan-tuntutan dia sudah memenuhi si kewajibannya. Jadi untuk kalau misalnya dokter Richard itu urusan kerjaan kali ya gitu kan. Masa saya minta uang susu sama dokter Richard? Masih ada lah kalau uang susu mah. Berarti setelah ini bakal terus buka akses buat Kak Andrew ketemu sama bayinya atau sama Kak Dewi juga? Nah itu ya bisa dikondisikan lah ya. Maksudnya sekarang itu kan juga kayak anak pertama juga berjalan nih komunikasi sama bapaknya. Ini yang kedua karena masih baby banget mungkin bisa dikondisikan nanti gimana ya. Pas melahirkan pun langsung kerja atau Kerja dong, langsung gas dong. Dok, ada nilai kontrak kerja pasca lahiran?
Nggak ada sih. Saya teman sih dengan beliau. Sekali lagi ya, saya tuh dari awal podcast ngebantuin dengan semuanya sih, bukan hanya dengan Dewi ya. Dari teman-teman yang lain juga sama ya. Supaya nggak menjurus ke satu orang doang ya ini ya. Ke teman-teman yang lain juga sama. Dan setelah dengan Dewi juga dengan Dinara atau dengan teman-teman yang lain juga sama. Setelah selesai itu aku kasih bisnis juga. Dia kalau mau berbisnis aku coba arahkan juga. Kalau misalnya ada kesempatan endorsement juga aku kasih juga. Kalau misalnya dia mau jualan aku ajarin juga. Ya aku anggap seperti adikku sendiri, seperti keluargaku. Aku bukan kayak tadi bilang dibiayain. Ya kan aku juga temen ya. Kita juga mau kasih aja itu minta izin. Aku tuh mau kasih, aku mau biayain rumah sakit aja itu aku izin dulu, boleh nggak gitu kan? Aku izinnya berlapis loh, izin dengan istri dulu pertama. Izin istri dulu, istri justru ngomong itu bagus, dia bilang itu sebagai edukasi dengan teman-teman. Banyak pesan yang bisa disampaikan di sini, dia bilang satu tentang move on, yang kedua tentang pengen cantik setelah lahiran, dia bilang ada banyak banget yang pengen bisa disampaikan, silakan dia bilang aku izin dengan beliau dengan Tengku Dewi. Habis itu aku tanya dengan temanku dulu mau nggak, karena kan ini pasti terekspos kan pasti kan, aku tanya dan dia juga bersedia. Jadi banyak ya, dan aku coba ngasihnya lebih ke pancing sih, bukan langsung ikan sih kayak gitu. Oke.